Halo Kak Febi. Halo Kak Beta. Apa kabarnya Kak? Luar biasa, Kak Beta gimana? Sehat dong. Oke, kita mau nanya dong, kabar adik-adik yang di rumah bagaimana? Kabarnya bagaimana adik-adik? Luar Luar biasa. Iya, puji Tuhan ya, kakak juga luar biasa. Kakak, adik-adik kangen gak sih ibadah Rocky? Pasti kangen kan? Kangen dong, kakak kangen loh memuji Tuhan bersama-sama dengan kalian. Juga mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Nah, kakak mau tanya juga, bagaimana ibadah minggu lalu? Seru nggak? Seru kan? Seru dong. Oke, sebelum kita akan mulai ibadah kita hari ini, kakak akan mengingatkan 3 rules Rocky. Ayo, adik-adik siapa yang masih ingat? Yang pertama apa? Oh, betul sekali. Yang pertama adalah stay on your seat. Artinya adik-adik tetap di tempat, gak usah kemana-mana selama ibadah. Dan yang kedua adalah, siapa yang masih ingat yang kedua? Iya, yang kedua apa Kak? Whistle means quiet. Iya, whistle means quiet artinya kalau adik-adik dengar bunyi peluit atau kalau di rumah dengar bunyi shh dari mama ya, artinya adik-adik tenang. Oke, dan yang terakhir adalah yang ketiga, siapa yang masih ingat? Pasti ini lebih mudah dong. Yang ketiga adalah iya, Ya. benar sekali, respect each others. Artinya hormatilah satu sama lain. Kalau misalnya di rumah berdua, bertiga ibadahnya nggak usah rebutan di depan screen ya. Tapi cari posisi masing-masing dulu dan fokuslah beribadah. Oke adik-adik, kita akan menyiapkan hati kita untuk memulai ibadah hari ini. Kita akan memuji menyembah Tuhan bersama-sama, juga mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Oke adik-adik, lipat tangannya, kita akan berdoa bersama-sama. Oke, Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan yang indah kami boleh beribadah bersama-sama. Kiranya Tuhan tolong supaya kami tetap bersuka cita meskipun kami ibadahnya online. Terima kasih Tuhan, terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap beribadah. Amin. Shalom, shalom adik-adik yang ada di rumah. Berjumpa lagi bersama Kak Nona dan Kak Cici. Wah, luar biasa banget ya Kak Cici. Hari Minggu ini kita mau memuji Tuhan, kita beribadah secara online. Adik-adik di rumah sudah siap? Siap dong. Gak kedengeran suaranya, adik-adik di rumah sudah siap? Siap. Aduh, sudah siap. Kalau begitu sama-sama kita memuji Tuhan. Semuanya bangkit berdiri ya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pastikan berbuah. Sekali lagi adik-adik ya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pastikan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, janjilah kita semua. Yesus cintaku, ku cinta kau, tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pastikan
di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Pastikan berbuah. Oke, itu lagu kita yang pertama. Masih ada lagi nggak Kak Cici? Masih. Apa lagunya Kak Cici? Kak Cici kok cengar-cengir? Loh, Kak Cici mau kemana? Kak Cici di sini aja. Kita mau lanjut ke lagu yang berikutnya. Kak Cici ini suka malu-malu loh. Ayo hajar Kak. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih baik, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja, melayani, jadi saksi bagi Dia. Sekali lagi ya. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih baik, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja, melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sekedar bekerja, la la la, Yesusku luar biasa, la la la, aku dipakai olehnya, la la la, bekerja dan menuai ladanya, hanya anugerah semata, la la la, Yesus dipakai olehnya, la la la, sungguh amat istimewa, jadi pekerja Tuhan yang mulia. Bukan sekedar bekerja, la la la, Yesus luar biasa, la la la, aku dipakai olehnya, la la la, bekerja dan menuai ladanya, hanya anugerah semata, la la la, aku dipakai olehnya, la la la, sungguh amat istimewa, ku jadi pekerja Tuhan yang mulia. Sungguh amat istimewa, ku jadi pekerja Tuhan yang mulia. Sungguh amat istimewa, ku jadi pekerja Tuhan yang mulia. Oke, shalom adik-adik. Selamat pagi. Hari ini kita akan membaca firman Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelumnya adik-adik sudah siap Alkitabnya? Sudah siap Alkitabnya semuanya di rumah? Yang punya Alkitab di handphone ataupun yang di mana aja yang penting bisa dibaca, disiapkan dulu. Nah, setelah sudah siap, kita akan berdoa dulu ya adik-adik ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerah yang Engkau limpahkan bagi kami semua. Di tengah kesendirian kami masing-masing di rumah kami berkerinduan untuk membaca firman-Mu, untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa atas berkat-Mu bagi kami di tengah-tengah keadaan yang menimpa dunia ini. Terima kasih Bapa di sorga, kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, sekarang kita baca di dalam Ayub. Oke, adik-adik buka di Ayub pasalnya yang kedua. Ayub pasalnya yang kedua ayat 1 hingga ayatnya yang ke-13. Sudah dapat? Sudah ketemu? Oke. Kita baca sama-sama. Kita hitung ya, 1, 2, 3. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang juga iblis untuk menghadap Tuhan. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari manakah engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajahi bumi." Firman Tuhan kepada iblis,
Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, kulit ganti kulit, orang akan memberikan segala yang dipunyainya ganti nyawanya. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah tulang dan dagingnya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah, ia dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya. Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Ketika ketiga sahabat Ayub mendengar kabar tentang segala malapetaka yang menimpa dia, maka datanglah mereka dari tempat masing-masing, yakni Elifas orang Teman dan Bildad orang Sua, serta Sofar orang Naamah. Mereka bersepakat untuk mengucapkan belasungkawa kepadanya dan menghibur dia. Ketika mereka memandang dari jauh, mereka tidak mengenalnya lagi. Lalu menangislah mereka dengan suara nyaring. Mereka mengoyak jubahnya dan menaburkan debu di kepala terhadap langit. Lalu mereka duduk bersama-sama dia di tanah selama 7 hari 7 malam. Seorang pun tidak mengucapkan sepatah kata kepadanya, karena mereka melihat bahwa sangat berat penderitaannya. Amin. Oke adik-adik, kakak mau cerita tentang Ayub. Siapakah Ayub? Oke. Ayub adalah seorang laki-laki yang tinggal di tanah Uz, seorang yang jujur, seorang yang saleh. Dia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Dia memiliki 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Dan di zaman itu Ayub adalah seorang yang sangat kaya raya. Ya, Ayub itu gak pernah berbuat dosa. Yang dicatat dalam Alkitab seperti itu. Ayub itu sangat-sangat takut akan Tuhan, sangat-sangat takut melakukan kejahatan. Ya, jadi di dalam urutan-urutan, kalau mungkin Ayub itu sangat-sangat dikasihi oleh Allah. Ayub itu sangat dicintai oleh Allah. Tapi apa yang dialami Ayub? Dalam sekejap, ingat tadi di pembacaan, si iblis meminta untuk menyakiti Ayub. Ya, sekejap hartanya hilang, semua anaknya meninggal, bahkan istrinya mengutuki Tuhan. Nah, tetapi disebutkan di dalam pembacaan tadi bahwa Ayub berkata kepada istrinya bahwa masa mau terima yang enak aja dari Tuhan, terus yang enggak enak enggak mau diterima. Jadi sebagai orang yang sangat-sangat saleh di hadapan Tuhan, Ayub tidak mengutuki Tuhan. Jadi dia sangat-sangat tahu bahwa Tuhan mengasihi dia, Allah mengasihi dia. Bagaimana dengan adik-adik? Mungkin akhir-akhir ini adik-adik mengalami sakit penyakit, atau mungkin bahkan cuma sekedar jerawat. Ya, mungkin kesleo sedikit, atau ya mungkin bantu-bantu mama di dalam rumah pada saat di rumah aja.
mungkin kegores pisau, mungkin sudah teriak-teriak. Ada adik-adik seperti itu? Apakah adik-adik mungkin merasa hanya tergores sedikit, sepertinya dunia mau kiamat? Nah, Ayub pada saat itu dia memberikan respon yang luar biasa atas penderitaan yang dia alami. Nah, sekarang kita lagi mengalami yang namanya pandemik COVID-19. Nah, di seluruh belahan dunia ini semua itu merasa ketakutan, semua itu merasa terintimidasi oleh yang namanya penyakit COVID-19 ini. Apakah adik-adik merasakan hal yang sama? Tetapi yakin bahwa Tuhan Yesus, Tuhan Allah kita adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan adik-adik di rumah dalam kesendirian bersama-sama keluarga di rumah. Mungkin bosan, mungkin pengen ke mall, pengen kemana. Tetapi itulah satu-satunya cara agar supaya kita bisa terhindar dari penyakit yang sudah ada sekarang. Tetapi adik-adik, Ayub sekalipun ditimpakan kepadanya sakit penyakit, dia tetap sangat-sangat bersyukur bahwa Tuhan masih mengasihi dia. Nah, adik-adik, selayaknya adik-adik itu merasakan bahwa walaupun keadaan seperti ini, walaupun keadaan dalam sakit penyakit yang seolah-olah mau mengintimidasi kita, tetapi yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus tetap selalu menjaga adik-adik. Pesan kakak yang pasti cuci tangan, ya. Pesan kakak jaga kesehatan, tetap bersih supaya terhindar dari penyakit. Nah, kalau Ayub dia sudah ditimpakan, tapi dia masih sangat-sangat bersyukur kepada Allah. Nah, jadi di dalam situasi apapun, di dalam kesedihan, di dalam kita merasakan kesulitan, serahkan sama Tuhan. Biar Tuhan yang bekerja untuk kita memberikan respon yang baik pada Tuhan, bahwa segala sesuatu pasti akan berlalu. Amin. Oke, kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Semoga firman ini menguatkan adik-adik di rumah, menguatkan keluarga di rumah di dalam melewati masa pandemi COVID-19 ini di dalam Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu bagi anak-anak, bagi kami semua. Kami percaya bahwa apa yang Engkau izinkan dirasakan oleh Ayub, mungkin akhir-akhir ini Engkau izinkan bagi kami, bagi anak-anak-Mu semua. Tetapi kami yakin dan percaya bahwa kasih, karunia dan penyertaan-Mu bagi kami semua, anak-anak-Mu yang di rumah, yang bersekutu, terutama hari ini juga bersekutu di dalam sekolah minggu. Kiranya Tuhan akan memberikan kesehatan, Tuhan akan memberikan hati yang tulus di dalam menerima segala cobaan-cobaan ini. Tuhan Yesus, kiranya Engkau selalu menolong kami, Engkau selalu menolong anak-anak di rumah, di dalam mereka melewati masa-masa yang sulit ini. Mereka tidak bisa keluar, mereka tidak bisa kemana-mana, tetapi kami akan percaya, kami akan selalu bersekutu kepadamu, kami akan selalu memuji dan memuliakan akan nama-Mu di dalam keadaan apapun. Mungkin kami sedang sakit, mungkin kami sedang sedih, mungkin kami sedang merasakan himpitan ekonomi atau apapun itu. Tuhan Yesus, ajarlah bagi anak-anak di rumah, ajarlah bagi kami semua untuk tetap bersyukur bahwa di dalam setiap apa yang terjadi, ada rencana-Mu yang indah bagi kami semua. Ada rencana yang indah untuk anak-anak-Mu di rumah. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Hai adik-adik, ketemu lagi dengan Kalori di aktivitas minggu ini. Nah, minggu ini kita tidak membuat craft, tapi Kalori mau kasih kalian kuis, oke? Kalian boleh siapkan buku atau kertas dan alat tulis, bisa pensil dan bisa pulpen. Nah, Kalori akan bacakan soalnya. Soal yang pertama,
untuk adik-adik kelas kecil. Kelas kecil itu kelas TK, kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Nah, selanjutnya baru Kalori akan bacakan soal untuk kelas besar, yaitu kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Oke, sudah siap? Yuk, siapin dulu alat tulisnya dan juga kertas atau kan bukunya, ya. Terus caranya gimana ya, Kak? Kalau aku sudah mengisi kuis, kira-kira aku dapat apa ya? Wah, tenang aja. Kalau saat nanti kita ibadah Rocky sudah normal, kalian boleh bawa hasil isian kalian dari kuis ini dan tukarkan dengan sebentar. Dengan apa ya? Dengan ulang-ulangan Rocky. Ya, oke. Kalori akan mulai pertanyaannya. Untuk kelas kecil dulu ya. Pertanyaan nomor 1. Pelajaran hari ini diambil dari ayat A. Ayub 1 ayat 1 sampai 13. B. Ayub 2 ayat 1 sampai 13. Kalau dikasih waktu buat jawab dulu ya. Oke, soal nomor 2. Ayub memiliki berapa anak ya? A. 7 laki-laki dan 3 perempuan. B. 7 laki-laki dan 5 perempuan. 3. Dalam Ayub 2 ayat 3 dikatakan Ayub adalah seorang yang A. Rajin berdoa dan setia kepada Tuhan. B. Sedemikian saleh dan jujur yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. 4. Sakit apakah yang diderita oleh Ayub? A. Gatal-gatal pada kulit. B. Barah yang busuk atau kusta. Soal kelima, apa yang bisa kita pelajari dari Ayub 2 ayat 1 sampai 13? A. Kita harus setia, jujur, dan takut akan Allah dan menjauhi dosa walaupun kita dalam keadaan yang tidak baik. Yang B. Selalu berdoa dan rajin beribadah. Oke, untuk kelas kecil sudah ya soalnya. Kita lanjut ke soal kelas besar. Nomor 1. Apakah kamu pernah merasa kecewa karena apa yang kamu miliki diambil atau kecewa saat terjadi sesuatu terhadap tubuh kita? Ceritakan apa kekecewaanmu. Nomor 2, apakah yang kamu lakukan agar kamu tidak merasa kecewa? Nomor 3, apakah kamu dapat dari pelajaran hari ini, yaitu dari Ayub 2 ayat 1 sampai 13. Oke, adik-adik, kakak tunggu ya jawaban dari kalian. Kalau kalian mau komen di bawah juga boleh loh, ya. Sampai jumpa di aktivitas minggu depan. Oke adik-adik, kita sudah selesai loh ibadah Rocky Online hari ini. Dan kita akan terima berkat Tuhan turun buat adik-adik semua. Sebelumnya mari kita naikkan pujian ini. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Yuk kita nyanyi ya semua ya, nggak ada yang diam di rumah. Oke. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah.
daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Naikkan lagi pujian ini sama-sama yang keras. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Oh, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kehendak Tuhan buat adik-adik menjadi kepala dan bukan ekor. Amin. Diberkati waktu keluar, waktu masuk kita. Kita percaya bahwa mulut kita penuh kuasa. Maka genggam kedua tangan kita, ucapkan bersama-sama, katakan, apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Lagi, apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Sekali lagi katakan, apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Terimalah berkat Tuhan, turun buat adik-adik semua. Buka tangan, terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau shalom, damai sejahtera, sehingga engkau berlimpah dalam pengharapan, mewarisi bumi, mendapat tempat di bangsa-bangsa, tutup bungkus sempurna dengan kuasa darah Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya berkat Tuhan turun atas kita hari ini, katakan sama-sama, amin. Oke, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Hai adik-adik, bagaimana cerita hari ini? Pastinya lebih seru kan dari minggu yang lalu? Coba kakak mau tanya, tadi Kak Nofri cerita tentang apa ya? Tentang Ayub, betul. Apa yang kita pelajari dari seorang Ayub? Ayub adalah seorang yang saleh, jujur, takut akan Tuhan, dan menjauhi kejahatan. Betul, adik-adik luar biasa hari ini ya, dapat mengingat pelajarannya Kak Nofri. Sebelum Kak Lori tutup ibadah minggu ini, Kak Lori mau ingetin apa aja yang harus dilakukan saat menghadapi virus corona ini. Nomor 1, jangan lupa cuci tangan dengan sabun. 2, apabila kalian batuk harus ya di dalam siku kalian. Yang ketiga adalah kalau kalian keluar rumah harus menggunakan masker. Yang ketiga, apabila kalian sudah di luar, jangan lupa bawa hand sanitizer. Yang selanjutnya adalah tentunya jaga jarak, gak boleh deket-deket ya, oke? Dan selanjutnya yang paling penting adalah stay at home. Jadi kalian kalau nggak perlu jangan kemana-mana, oke? Stay healthy and God bless you. Sampai jumpa ibadah minggu depan.